Apa kabar sahabat gudang buku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya akan masuk pada bagian ketiga dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan judul Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apakah engkau tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, yaitu Raja Namrud, aku dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 258. Dalam ayat tersebut menceritakan perdebatan antara Nabi Ibrahim dan seorang raja yang sombong, yaitu Raja Namrud, yang kafir dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Para ahli tafsir, ulama ahli nasab dan pakar sejarah mengatakan bahwa raja tersebut adalah Raja Babilonia. Namanya Namrud bin Kan'an bin Kaushi bin Sam bin Nuh alaihissalam. Pendapat tersebut adalah menurut Mujahid. Sementara itu ulama lainnya mengatakan namanya adalah Namrud bin Fali bin Abir bin Saleh bin Arfakshat bin Sam bin Nuh. Mujahid dan ulama lainnya berkata, Namrud adalah seorang raja dari 4 raja dunia yang besar, 2 raja yang beriman kepada Allah dan 2 raja lainnya yang kafir. 2 raja yang beriman yaitu adalah Zulkarnain dan Nabi Sulaiman, sedangkan 2 raja yang kafir yaitu Raja Namrud dan Buktanasar. Buktanasar yaitu adalah raja kekaisaran Babilonia. Kekaisaran Babilonia baru yang berkuasa pada tahun 605 sampai 562 sebelum Masehi. Mereka menyebutkan bahwa Namrud berkuasa selama 400 tahun. Ia adalah raja durhaka, zalim, sewenang-wenang, dan mabuk dunia. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada Raja Namrud agar ia hanya menyembah Allah yang tidak ada sekutu baginya, akan tetapi ia menolak dan mendebat dakwah Nabi Ibrahim tersebut dan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, Namrud berkata, aku juga dapat menghidupkan dan mematikan. Qatada, As-Sa'id, dan Muhammad bin Ishaq berkata, maksud dari perkataan Namrud yaitu dia dapat menghidupkan dan mematikan, yaitu jika didatangkan kepada Raja Namrud 2 orang yang telah divonis hukuman mati, ia dapat memerintahkan untuk membunuh salah satu dari kedua orang itu dan mengampuni yang lainnya, atau membiarkan hidup yang lainnya. Dengan demikian ia seolah-olah dapat menghidupkan dan mematikan. Padahal sesungguhnya jawaban dari Raja Namrud menyimpang dari kebenaran, karena argumentasi yang dikemukakan oleh Raja Namrud adalah kebohongan belaka. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 258. Mendengar perkataan Nabi Ibrahim itu, Raja Namrud terdiam, tidak dapat menjawab argumentasi yang dilontarkan Nabi Ibrahim kepadanya. Allah berfirman yang artinya, lalu heran terdiamlah orang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 258. As-Sa'id menjelaskan bahwa perdebatan antara Ibrahim dan Namrud terjadi setelah Nabi Ibrahim keluar dari api pembakaran. Pada saat terjadinya peristiwa pembakaran, Raja Namrud tidak hadir di tempat. Abdur Razak telah meriwayatkan dari Ma'mar, dari Zaid bin Aslam bahwa suatu ketika Raja Namrud mengadakan jamuan makan, orang-orang pun berdatangan untuk menghadiri jamuan makan itu. Nabi Ibrahim termasuk orang yang diundang untuk menghadiri jamuan makan tersebut. Sebelumnya Nabi Ibrahim tidak pernah berkumpul dengan raja, kecuali hari itu saja. Di jamuan makan tersebut, Nabi Ibrahim tidak diberi makan, tidak seperti tamu-tamu undangan lainnya yang semuanya diberi hidangan makan. Setelah jamuan makan tersebut selesai, Nabi Ibrahim kemudian pulang ke rumahnya. Saat mendekati rumahnya, beliau segera berjalan menuju gundukan pasir dan mengisi kantung miliknya, seraya berkata, hadiranku akan membuat repot keluargaku. Ketika Ibrahim sampai di rumah, beliau langsung meletakkan bawaannya
lalu merebahkan tubuhnya hingga tertidur pulas. Istri beliau, Sarah, melihat kantung yang dibawa oleh suaminya itu. Setelah dibuka, ternyata kantung itu berisi bahan makanan. Selanjutnya Sarah segera memasaknya. Ketika Ibrahim bangun dari tidurnya, beliau mendapati makanan yang sudah disiapkan oleh istrinya. Beliau bertanya kepada istrinya, "Makanan ini engkau dapat dari mana?" Sarah menjawab, "Dari kantung yang engkau bawa." Akhirnya Nabi Ibrahim mengetahui bahwa makanan itu merupakan rezeki yang diberikan Allah kepada beliau dan keluarganya. Zaid bin Aslam berkata, Allah mengutus malaikat kepada Raja Namrud agar ia beriman kepada Allah. Akan tetapi ia menolak. Malaikat mengajaknya untuk yang kedua kali, tetapi ia menolaknya. Hingga malaikat mengajaknya yang ketiga kali dan dia tetap menolaknya. Akhirnya malaikat berkata, "Kumpulkan bala tentaramu dan aku pula, dan aku pun akan mengumpulkan bala tentaraku." Kemudian Raja Namrud mengumpulkan bala tentaranya saat matahari terbit. Selanjutnya Allah mengirimkan pasukan lalat yang tidak terlihat oleh mereka. Lalat-lalat itu memakan daging dan darah pasukan Raja Namrud hingga yang tersisa dari tubuh mereka hanya tulang belulang saja. Selanjutnya salah satu lalat dari lalat-lalat itu masuk ke dalam lubang hidung Raja Namrud dan menetap di dalam kepalanya selama 400 tahun. Allah mengazabnya dengan lalat itu. Selama itu pula Raja Namrud selalu memukuli kepalanya dengan besi hingga Allah membinasakannya. Sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan di video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel Gudang Buku untuk melihat kelanjutan dari kisah para nabi, dan jangan lupa untuk share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.